Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Suci Daniati, Robiatun Nadia, dan Raisa Agnesika. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Materi kedua, urgensi manajemen peningkatan mutu pendidikan. Materi ketiga, model-model pengembangan peningkatan mutu pendidikan. Dan materi keempat, manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah atau school-based management. Dan untuk materi pertama yaitu pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terciptanya kepuasan layanan yang baik dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah urgensi manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu masalah pertama adalah sikap mental para pengelola pendidikan. Masalah kedua yaitu tidak adanya evaluasi program. Masalah ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Masalah keempat yaitu kurangnya rasa memiliki pada para pelaksanaan pendidikan. Selain keempat masalah di atas, ada salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu kurang efektif dalam pengelolaan manajemen keuangan. Kontribusi pengelolaan manajemen keuangan sekolah melalui penggunaan dana yang tepat terhadap peningkatan melalui pencapaian kelulusan siswa yang dimaksud sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu model dan teori pengembangan peningkatan mutu pendidikan. Teori merupakan serangkaian konsep, variabel, dan proposisi yang memiliki keterkaitan kausalitas, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan model merupakan terminologi yang seringkali dipergunakan untuk menunjuk teori. Yang pertama yaitu ada teori Total Quality Management. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup dan menekankan pada 3 komponen, yaitu yang pertama kemampuan akademik, yang kedua kemampuan sosial, dan yang ketiga yaitu kemampuan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Maka jika kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga sekolah ke arah peningkatan mutu sekolah. Sebaliknya, jika kultur sekolah yang tidak kondusif, maka akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah. Yang kedua yaitu teori Organizing Business for Excellency. Teori ini menekankan pada keberadaan sistem organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu sekolah berawal dari dan dimulai dari dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Visi dalam gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk misi, yakni suatu statement yang menyatakan apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realitas. Dan yang ketiga yaitu model peningkatan mutu faktor 4. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hal dari pengaruh langsung proses belajar mengajar. Seberapa tinggi kualitas proses belajar akan menunjukkan seberapa tinggi kualitas sekolah. Manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah atau school-based management. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan MBS. Strategi apa yang diharapkan agar penerapan MBS dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan?
Salah satu strateginya adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua. Upayanya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. Yang kedua, membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah. Keempat atau yang terakhir yaitu mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS. Tujuan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau school based management. Tujuan penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, khususnya kepada lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, memperoleh masukan agar konsep manajemen dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah yang memiliki keberagaman kultural, sosial, ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografisnya. Yang ketiga, menambah wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, memotivasi sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan pada sekolahnya masing-masing. Yang kelima, menggalang kesadaran sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam, memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut. Yang ketujuh, menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan atau terus-menerus pada tataran sekolah. Dan yang terakhir, mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada setiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun sehingga dapat mencapai misi yang telah ditetapkan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Lalu kami akan melanjutkan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.